Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramdhani. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya lah kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tak lupa salawat beriringkan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kusnadi MA selaku dosen mata kuliah studi Al-Quran Hadis Perspektif Pendidikan Islam yang telah memberikan ilmu dan arahan-arahan selama proses perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan. Semoga kita tetap istiqomah dalam mensyiarkan agama Islam, khususnya di bidang pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan materi hadis tentang pengaruh lingkungan dalam pendidikan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang di dalamnya termasuk manusia itu sendiri atau yang bukan manusia seperti hewan, tumbuhan, langit, bumi, matahari, dan lain-lain. Ada pula lingkungan yang tak tampak oleh mata seperti jin dan malaikat-malaikat ciptaan Allah. Sedangkan pendidikan memiliki arti upaya sadar seseorang untuk mengubah individu atau kelompok menjadi dewasa dalam berpikir melalui proses pengajaran dan pelatihan-pelatihan. Di sini saya akan membagi lingkungan ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah lingkungan informal yang di dalamnya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik, yang mereka semua saling memiliki pengaruh terhadap pendidikan seseorang, anak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Yang artinya, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit, memiliki ingatan yang kuat, serta hadis ini tidak cacat atau ilat. Dari hadis di atas dapat kita kesimpulkan bahwa keluarga memiliki peranan yang penting di dalam pendidikan. Di antara lain, fungsi keluarga di dalam pendidikan yang pertama adalah mengedukasi, yang kedua memproteksi, yang ketiga memfasilitasi, dan yang keempat adalah menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Orang tua yang menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini sedikit banyaknya akan mempengaruhi pola pikir anak. Studi menunjukkan bahwa anak yang sedari bayi didengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sampai ke usia 5 tahun, maka ia akan mudah belajar membaca dan menghafal Al-Quran dibandingkan dengan anak-anak yang jarang didengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Orang tua juga harus menanamkan sejak dini bagaimana cara sholat. Hadis Nabi menjelaskan pada usia 7 tahun, anak itu sudah diwajibkan untuk sholat. Dan penting bagi kita semua untuk menjaga sholat itu sendiri. Karena dengan menjaga sholat, maka akan mudah bagi kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah disebut dengan lingkungan formal. Dikatakan lingkungan formal karena lingkungan sekolah itu sudah terstruktur dengan rapi, kurikulum, metode, media, mata pelajaran dan waktu pelajaran yang akan diajarkan kepada anak didik. Jadi sekolah itu lebih terstruktur pendidikannya dibandingkan dengan di rumah. Nah, tujuannya adalah untuk menyiapkan peserta didik dengan bekal ilmu pengetahuan untuk terjun langsung ke dalam masyarakat. Nah, di sekolah ini di Indonesia terdapat 3 lembaga pendidikan yang menyebar luas, antara lain yang pertama sekolah umum, yang kedua madrasah, dan yang ketiga pesantren. Biasanya sekolah umum ini kurikulumnya itu lebih mengedepankan ilmu-ilmu pengetahuan umum dibandingkan dengan ilmu pengetahuan agama. Sedangkan madrasah lebih seimbang antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agamanya. Dan pesantren itu biasanya lebih disiplin dikarenakan ia langsung mempraktekkan apa yang ia pelajari, serta ilmu agamanya juga lebih lengkap dibandingkan sekolah-sekolah tersebut. Tentunya setiap sekolah memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat di sini adalah orang yang saling berinteraksi satu sama lain, saling membutuhkan dan berada di dalam suatu wilayah. Masyarakat memiliki peranan penting di dalam pendidikan, khususnya mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di sekolah. Dan ada ilmu yang tidak dipelajari di sekolah, namun hanya ada di masyarakat, seperti politik, jual beli. Nah, berarti lingkungan masyarakat ini lebih ke implementasinya. Ibarat kalau kita sekolah, khutbah itu paling cuman 1-2 kali, sedangkan kalau di masyarakat khutbah itu bisa setiap minggu. Begitu pula dengan praktek-praktek pendidikan yang lain. Intinya, lingkungan masyarakat ini adalah sebagai pembuktian bagi seseorang terhadap apa yang ia ketahui. Ilmu-ilmu politik misalnya tidak akan diajarkan di sekolah. Kita harus mencarinya di masyarakat. Dan patut kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan di masyarakat itu bersifat umum dan tidak terstruktur. Artinya ilmu pengetahuannya itu bebas. Nah, dari sekolah dan masyarakat tadi, tentunya kita ketahui bahwa anak itu paling sering berinteraksi dengan teman-temannya. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, mengibaratkan teman yang baik dan teman yang buruk diibaratkan seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi tidak akan merugikanmu apabila kau ingin membelinya untuk mendapatkan wanginya, atau setidaknya kamu masih mendapatkan harumnya atau wanginya. Sedangkan pandai besi, kalau tidak badan dan pakaianmu terkena percikan api, setidaknya bajumu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis ini bukan mendiskreditkan profesi
melainkan sebuah perbandingan antara bagaimana kita memilih teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik akan membawa kita juga ke dalam kebaikan, dan teman yang buruk, apabila iman kita tidak kuat, maka kita akan terpengaruh olehnya. Diibaratkan kalau kita mempunyai teman yang soleh dan rajin beribadah, sedikit banyak akan mempengaruhi kita untuk rajin beribadah. Begitu pula sebaliknya, apabila kita mempunyai teman yang suka terhadap maksiat, meninggalkan sholat, kalau iman kita tidak kuat, maka lama-kelamaan kita akan menyerupainya. Diibaratkan batu yang ditetesi air, maka lama-kelamaan batu itu akan hancur juga. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah lingkungan memiliki peranan yang penting di dalam pendidikan. Adapun lingkungan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Semuanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Adapun Islam menganjurkan bagaimana cara memilih teman dalam bergaul, maka pilihlah teman yang membawa kita ke dalam kebaikan dan membatasi diri dengan teman-teman yang akan membawa kita ke dalam keburukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.